Agensi mana yang memproduksi Devil Shooter? Bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu malu? Natalie menelepon Alexa pada malam pra-pemutaran pertama. Bodoh. Tentu saja, dia selalu menjadi orang yang terus terang. Jadi dalam keadaan seperti ini, dia tidak akan puas sampai dia benar-benar mengutarakan pikirannya. Aku dengar itu diproduksi oleh seorang taipan real estate. Alexa tertawa. Meskipun aku tidak paham dengan cara kerja industri film, Gilang memberitahuku bahwa Stupid berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Jumlah kehadiran mungkin digunakan oleh orang lain untuk mempermalukan Mandala. Apakah itu benar-benar seburuk itu? Aku hanya bisa mengatakan bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit, jawab Alexa dengan serius. Kalau soal industri fashion, dia bisa menjelaskan situasinya secara detail. Tapi jika menyangkut industri film, dia bisa dibilang orang luar yang tidak mengerti cara kerjanya. Aku tidak peduli. Aku akan mengajak semua teman dan keluargaku untuk menontonnya, seru Natalie. Bukankah kami sudah menjadi keluarga dan temanmu? Alexa menunjukkan tanpa menahan diri. Natalie tidak mengatakan sepatah kata pun mengenai masalah ini. Dia hanya mengatakan pada Alexa untuk tidak khawatir atau merasa cemas. Jika tidak, dia akan jatuh ke dalam perangkap musuhnya. Kaulah yang menjadi cemas, jawab Alexa tak berdaya. Sementara itu, di kantor CEO Mandala, Lucas sedang duduk di hadapan Kenzie. Ekspresinya santai dan santai dengan sedikit geli. Terutama ketika dia memikirkan taktik pemasaran menjijikkan penembak setan, dia tidak bisa mengendalikan bibirnya agar tidak melengkung ke atas. Saya tersentuh dengan cara mereka membantu kami mempromosikan film kami. Apa pendapat para pemegang saham? Kenzie bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Para pemegang saham tidak khawatir. Mereka mengira pihak lain sedang menggali kuburan mereka sendiri, jawab Lucas santai. Semakin lama dia tinggal di Mandala, semakin dia menghargai sebuah tantangan. Dan semakin dia menikmati bekerja dengan proyek seperti Stupid yang mengharuskan mereka melakukan perlawanan, bukan proyek yang penuh kemewahan dan glamor tanpa drama. Menggali kuburan mereka sendiri, jawab Lucas santai. Semakin lama dia tinggal di Mandala, semakin dia menghargai sebuah tantangan. Dan semakin dia menikmati bekerja dengan proyek seperti Stupid yang mengharuskan mereka melakukan perlawanan, bukan proyek yang penuh kemewahan dan glamor tanpa drama. Proyek seperti itu terlalu mudah baginya. Tentu saja, bahkan jika dia merasa itu terlalu mudah, maka bagi Kenzie, itu bukan apa-apa. Itu sebabnya, meski publik sudah menjatuhkan hukuman mati pada Stupid, kedua pria di kantor itu tetap tenang seperti biasanya. Jika seseorang bersikeras membandingkan dirinya dengan Stupid, mereka dapat membandingkan semua yang mereka inginkan. Pada akhirnya, orang terakhir yang tertawa masih harus ditentukan. Setelah pra-penyaringan besok, adakan 2 acara pra-penyaringan lagi dengan skala yang sama. Mari kita lihat jumlah kehadirannya, perintah Kenzie dengan tenang. Haruskah kita memberitahu penembak setan 2 kali lainnya? Tidak perlu. Aku yakin mereka hanya akan cukup berani untuk melakukan 1 pra-penyaringan, jawab Kenzie dengan percaya diri. Alur cerita mereka berantakan. Saingan mereka memang pandai dalam bidang real estate. Tapi, mereka tidak tahu apa-apa tentang pasar film. Film yang berani mengadakan pra-pemutaran adalah film yang percaya diri dari mulut ke mulut. Tapi, rival mereka jelas tidak sadar akan kualitas filmnya. Atau mungkin, mereka terlalu percaya diri pada penggemarnya. Oke, saya akan menghubungi beberapa jaringan teater terkemuka. Alasan Kenzie berhasil menguasai industri hiburan selama bertahun-tahun tidak pernah bergantung pada keberuntungan. Sebaliknya, hal itu didasarkan pada strategi agar terlihat seolah-olah semuanya adalah keberuntungan. Semakin licik musuh-musuhnya, dia semakin bersemangat. Lagi pula,
Laki-laki seringkali senang menunjukkan kekuatan mereka dan membuat musuh mereka merasa tidak berdaya. Hari berikutnya, pra-pemutaran kedua film tersebut dimulai pada waktu yang sama di bioskop yang berbeda. Karena hype seputar Devil Shooter, permintaan tiket mereka tinggi dan jarang didapat. Hasilnya, jumlah kehadiran mereka sangat tinggi. Industri mempunyai harapan yang tinggi terhadap film tersebut karena hype yang ada di sekitarnya. Meskipun alur ceritanya tidak bagus, tidak masalah selama penggemar bersedia berikutnya. Di sisi lain, jumlah kehadiran Stupid cukup rata-rata. Tapi, tidak ada yang tahu, di antara para hadirin, Kenzie mengundang beberapa kritikus kelas atas, pakar film, serta perwakilan dari kelompok penggemar film. Pendapat orang-orang ini dapat dipercaya. Jadi, setelah pra-pemutaran pertama mereka, Devil Shooter mendapatkan 10 juta dalam penjualan tiket, hampir 2 kali lipat dari apa yang Stupid terima. Tapi, ulasan tersebut perlahan menyoroti perbedaan kualitas kedua film tersebut. Beberapa ulasan memuji bahwa para aktornya sangat tampan dan alur ceritanya menarik. Para pengulas ini jelas merupakan penggemarnya. Sementara itu, para penggemar film mengeluhkan film tersebut hingga tidak ada komentar positif mengenai film tersebut. Investasi seorang taipan real estate memang tidak bisa dipercaya. Meski menghabiskan ratusan juta, itu tidak bisa menyelamatkan film dari jalan cerita yang buruk. Film ini sangat menyakitkan untuk ditonton. Bahkan jika saya menyukai aktor tertentu, saya tidak akan pernah membiarkan mata saya mengalami penyiksaan seperti itu lagi. Sebaliknya, Stupid awalnya tidak menarik banyak perhatian karena semua orang fokus pada ulasan Devil Shooter. Namun tak lama kemudian, review dari sumber terpercaya mulai menonjol. Hal pertama yang dilakukan oleh salah satu tokoh terverifikasi terkenal di media sosial setelah menonton Stupid adalah menjamin Alexa. Dia menulis seluruh postingan berjudul, "Alexa saja sudah cukup untuk mengalahkan tetangga sebelah." Begitu postingan tersebut naik, hal itu memicu gelombang tanggapan. Karena saingan mereka tahu cara memanfaatkan pengaruh Mandala, juga tahu cara membalikkan keadaan dan memanfaatkan popularitas aktor mereka. Kepribadian terverifikasi ini memiliki banyak pengaruh dalam industri film. Ini adalah alasan mengapa Kenzie bersikeras mengundangnya ke pra-pemutaran film, meskipun dia mempunyai ekspektasi yang rendah terhadap Stupid dan Alexa. Namun, setelah duduk di teater selama 2 jam, dia mendapati dirinya keluar tanpa berkata-kata. Dia sangat terkejut sehingga dia segera ingin menuliskan pendapatnya. Tentu saja, dia menolak sampai dia selesai menonton film-film lain yang dia undang pada hari itu. Tapi, bahkan ketika hari itu berakhir, satu-satunya pikiran yang ada di benaknya berkisar pada Stupid. 5 alasan untuk menjamin Alexa. Setelah membaca postingan yang sebelumnya diposting oleh orang yang disebut orang dalam untuk mengkritik Stupid, kepribadian terverifikasi tersebut menulis postingan yang sepenuhnya berlawanan. 5 alasannya semuanya diringkas menjadi satu sederhana saja. Alexa berubah dari seorang model menjadi seorang aktris, tetapi aktingnya jauh lebih baik daripada profesional di film lainnya. Di postingan tersebut terlampir beberapa gambar adegan dari film yang menyertakan Alexa. Postingan dari sumber yang tidak diketahui vs postingan dari kritikus film terpercaya. Yang terakhir ini jelas lebih berpengaruh. Dengan meningkatnya rasa penasaran publik terhadap Alexa, hype seputar Stupid juga meningkat cukup dramatis. Langkah pertama Mandala mantap. Itu sangat stabil sehingga penembak setan mulai khawatir. Tapi, mereka berkata pada diri mereka sendiri untuk tidak khawatir. Hasil sebenarnya akan terungkap setelah rilis resminya. Tidak peduli apa hasil pra-pemutaran, Devil Shooter pasti akan diputar lebih sering daripada Stupid. Ini adalah sesuatu yang ditentukan sebelumnya oleh pasar.
Tapi, ketika Tuan Kenzi terlibat, tidak ada yang pasti. Kenyataannya, bahkan Alexa sendiri belum melihat versi lengkap Stupid. Ketika kru duduk untuk tes pemutaran, dia sedang syuting WH. Jadi, sepanjang pra-pemutaran, pemikirannya mengikuti alur reaksi publik. Baginya, rasanya Stupid sedang berjuang untuk bertahan hidup. Menurut perkembanganmu, 3 film setahun seharusnya menjadi batasmu. Jadi, dalam setengah tahun berikutnya, aku akan membantumu membuat 1 film lagi. Setelah itu, kamu bisa dengan sepenuh hati fokus mempersiapkan anak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.